Assalamualaikum YouTube. Mamiklopedia 567 Fakta tentang Empati, Dr. Meta Hanindita, SPAK. Tahukah Mams, 1000 hari pertama kehidupan sejak janin masih berada dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun adalah periode penting dalam menentukan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan saraf yang optimal. Selama masa kritis inilah semua organ dan jaringan dibentuk untuk menjadi fondasi bagi kesehatan manusia seumur hidupnya. Pada manusia, pertumbuhan otak paling cepat terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan. Periode ini ditandai oleh cepatnya proses penambahan jumlah sel otak dan pembentukan sinaps otak. Itulah sebabnya nutrisi memegang peran yang sangat penting dalam periode 1000 hari pertama kehidupan si kecil. Pemberian nutrisi melalui empati yang tepat dan cukup akan menjamin kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak sesuai dengan potensi mereka. Kekurangan nutrisi dapat meningkatkan resiko penyakit, menghambat perkembangan mental dan pertumbuhan fisik, gangguan pertumbuhan dan kesehatan jangka panjang, serta menyebabkan stunting yang membuat kinerja intelektual anak terganggu dan kapasitasnya untuk melakukan pekerjaan fisik juga berkurang. Nah, maka dari itu saya merekomendasikan kepada Mams buku ini yang merangkum sejumlah 567 fakta mengenai empati berdasarkan bukti ilmiah dengan bahasa yang sederhana, ringkas, padat, dan mudah dimengerti oleh para orang tua. Nah, bahasan buku di dalamnya tuh apa saja sih? Yang pertama itu ada praktik pemberian empati yang benar. Yang kedua ada pertumbuhan anak. Yang ketiga, masalah makan pada anak. Dan yang keempat ada mitos seputar empati. Semoga buku ini dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai praktik pemberian empati yang benar kepada orang tua, sehingga angka kekurangan nutrisi mulai dari underweight, stunting, hingga gizi kurang atau gizi buruk dapat diturunkan. Mamiklopedia 78 Resep Empati Dr. Meta Hanindita, SPAK. Tahukah Mams, beberapa penelitian menunjukkan fase kritis terjadinya malnutrisi adalah saat peralihan ASI menjadi empati. Oleh karena itu, para orang tua dan pengasuh bayi wajib dan penting sekali mendapatkan edukasi yang tepat mengenai praktik pemberian nutrisi yang optimal. Pilihan empati terbaik adalah empati rumahan buatan sendiri yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil, baik dari zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein, maupun zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Buku ini memuat beberapa contoh menu empati rumahan dengan bahan-bahan yang tersedia secara lokal dan harganya yang terjangkau. Menu dalam buku ini dapat dijadikan contoh secara garis besar. Misalnya, seberapa banyak porsi bahan makanan yang perlu diberikan kepada bayi dan anak yang sesuai dengan usianya. Pastikan selalu melihat informasi kandungan per porsinya ya, agar para orang tua dan pengasuh anak dapat memperkirakan cukup tidaknya makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Orang tua atau pengasuh juga dapat memodifikasi menu empati menggunakan bahan makanan sejenis yang tersedia. Bahasan di dalamnya apa saja sih? Yang pertama ada resep empati dari umur 6-8 bulan. Yang kedua, resep empati dari umur 9-11 bulan. Yang ketiga ada resep empati dari umur 12-23 bulan. Nah, semoga buku ini dapat membantu para orang tua dan pengasuh si kecil agar lebih percaya diri dan bebas galau dalam menyiapkan dan memberikan empati terbaik.
365 Hari Empati, Listiarini dan Diana Damayanti. Halo Mams, setelah lulus ASI eksklusif selama 6 bulan, nah setelah ini bayi saya makan apa ya? Pertanyaan ini selalu menjadi hot topic pembicaraan para ibu-ibu loh. Buku masak banyak tersedia di pasaran. Aneka resep pun dengan mudah didapatkan di dunia maya. Namun para ibu-ibu yang baru tetap saja bingung harus menyediakan menu apa aja sih untuk makanan bayinya hari ini. Nah, buku 365 Hari Empati Plus siap jadi sahabat para mams bertualang memenuhi kebutuhan gizi anak setiap harinya selama 1 tahun. Nah, pas banget nih Mams, buku ini disusun untuk menjawab kebingungan para Mams. Apa aja sih isinya? Yang pertama ada 365 hari menu makanan bayi usia 6-18 bulan. Kemudian ada ratusan info gizi, bahan makanan, dan tips masak sehat untuk anak dan keluarga setiap harinya selama 365 hari. Kemudian ada sharing para ibu berkaitan dengan pola makan sehat anak. Kemudian ada daftar belanja Mams agar lebih simpel. Kemudian ada mini notes atau nanti Mams bisa mencoret-coret di bagian mini notes itu. Dan ada frame foto si kecil yang dapat ditempelkan di lembar yang tersedia agar Mams semangat selalu saat membaca buku ini. Nah, jadi setelah saya review ketiga buku tentang empati yang saya punya itu, saya akan membuat kesimpulan sama Mams. Yang pertama itu ada 567 fakta tentang empati itu bukunya memang benar-benar memuat fakta-fakta, bukan mitos ya Mam, fakta-fakta dan seputar informasi tentang empati. Yang kedua, buku tentang 78 resep empati itu isinya benar-benar hanya membahas resep empati sebanyak 78 resep. Jadi Mams gak bakal bingung hari ini mau masak apa, besok mau masak apa. Dan juga di dalamnya itu ada informasi takaran makanan per porsi atau per harinya. Jadi tertera ukuran rumah tangganya gitu loh Mams. Ukuran rumah tangga itu misalnya Mams membutuhkan nasi tims dengan berat 200 gram. Di situ tertera 200 gram itu setara dengan 1 gelas. Kemudian buku yang tentang 365 hari empati itu untuk anak usia 6-18 bulan. Bukunya itu memuat bimbingan orang tua untuk pemberian empati si kecil dari hari pertama sampai hari ke-365. Nah, itulah hasil kesimpulan review ketiga buku tentang empati yang saya punya. Semoga buku-buku ini dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai praktik pemberian empati yang benar kepada semua orang tua, sehingga angka kekurangan nutrisi mulai dari underweight, stunting, hingga gizi kurang atau gizi buruk dapat diturunkan. Selamat memberikan empati para Mams. Terima kasih sudah tonton video ini.